Om Swastiastu, salam harmoni. Saya Made Kartikasari, NIM 24230710116. Saya adalah mahasiswa S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha, yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan jawaban UAS mata kuliah Trihita Karana. Kita langsung menuju ke soal yang pertama. Apa yang Anda ketahui dengan konsep Trihita Karana? Berikan contoh penerapannya dalam kehidupan rumah tangga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Kita akan mulai dari konsep Trihita Karana. Jadi konsep Trihita Karana atau THK ini adalah filosofi yang mengedepankan tiga hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungan. Penerapan konsep ini dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali. Jadi penerapan Trihita Karana akan kita bahas dalam tiga konteks yang berbeda. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari, keluarga di Bali sering mengadakan upacara keagamaan sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan. Misalnya, ritual seperti ngaben atau upacara kremasi dan melasti atau pembersihan diri dan lingkungan yang dilakukan untuk menjaga hubungan spiritual. Keluarga dapat melibatkan semua anggota dalam kegiatan keagamaan seperti berdoa bersama dan membuat persembahan. Selain itu, menjaga komunikasi yang baik antar anggota keluarga juga penting untuk menciptakan keharmonisan. Kemudian di lingkungan sekolah. Di sekolah-sekolah di Bali, konsep Trihita Karana dapat diterapkan melalui program pendidikan yang mengajarkan siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menghargai budaya lokal. Jadi sekolah dapat mengadakan program penghijauan dengan menanam pohon di area sekolah serta mengadakan lomba kebersihan. Selain itu, pelajaran tentang budaya dan agama bisa dimasukkan ke dalam kurikulum untuk meningkatkan kesadaran siswa akan nilai-nilai Trihita Karana. Dan yang ketiga, dalam konteks masyarakat. Dalam konteks masyarakat luas, penerapan Trihita Karana terlihat dalam kegiatan gotong royong dan juga pelestarian lingkungan. Masyarakat Bali sering berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih pantai atau desa. Jadi masyarakat dapat membentuk kelompok-kelompok untuk melakukan kegiatan sosial seperti membersihkan sungai atau pantai serta mengadakan festival budaya yang melibatkan semua elemen masyarakat untuk merayakan keberagaman dan kekayaan budaya Bali. Dengan menerapkan konsep Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari di berbagai aspek ini, masyarakat Bali dapat menciptakan harmoni yang berkelanjutan antara manusia, Tuhan, dan juga lingkungan. Demikian tadi jawaban untuk soal nomor satu. Kita akan lanjut ke soal nomor dua. Trihita Karana adalah filosofi masyarakat di Pulau Dewata yang menekankan tiga hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan, dan sesama manusia. Dalam pelaksanakan di kehidupan sehari-hari menghadapi banyak tantangan. Jelaskan tantangan yang Anda temui dan berikan solusi untuk mengatasinya. Baik, konsep Trihita Karana atau THK di Bali menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa tantangan yang umum ditemui serta solusi untuk mengatasinya diantaranya yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat. Jadi banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep Trihita Karana dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan penerapan dari nilai-nilai Trihita Karana seringkali hanya sebatas slogan. Kemudian yang kedua ada pengaruh globalisasi. Dengan adanya globalisasi, nilai-nilai budaya luar seringkali menggantikan nilai-nilai lokal termasuk Trihita Karana.
Masyarakat lebih terpengaruh oleh tren dan budaya asing yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip Trihita Karana. Yang ketiga, ada kompetisi dalam sektor pariwisata. Dalam industri pariwisata yang kompetitif, banyak promosi yang mengabaikan nilai-nilai lokal demi menarik perhatian wisatawan. Hal ini dapat mengikis identitas budaya Bali yang seharusnya dijaga melalui Trihita Karana. Dan tantangan yang keempat adalah aktivitas pariwisata yang tidak berkelanjutan yang dapat merusak lingkungan, yang bertentangan dengan prinsip hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan dalam Trihita Karana. Dan untuk mengatasi tantangan tersebut ada beberapa solusi yang bisa saya paparkan. Yang pertama adalah dengan edukasi dan juga sosialisasi. Jadi melakukan program edukasi tentang Trihita Karana kepada masyarakat melalui seminar, lokakarya, dan juga kampanye di media sosial. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menerapkan Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari. Solusi yang kedua yang bisa saya paparkan di sini adalah promosi budaya lokal. Jadi dengan mengembangkan media promosi pariwisata yang menekankan nilai-nilai lokal dan budaya Bali yang sesuai dengan Trihita Karana. Ini termasuk penggunaan desain visual yang mencerminkan identitas budaya Bali dan mengedukasi wisatawan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Solusi yang ketiga adalah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Jadi mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat untuk menciptakan program pariwisata berkelanjutan yang berlandaskan pada prinsip Trihita Karana. Ini termasuk pengembangan kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan. Dan solusi yang keempat adalah dengan inisiatif lingkungan. Jadi, bisa dengan mengadakan kegiatan bersih-bersih pantai, penanaman pohon, dan kampanye ramah lingkungan lainnya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sesuai dengan prinsip Trihita Karana. Kegiatan ini dapat melibatkan masyarakat lokal dan juga wisatawan. Jadi, dengan mengatasi tantangan-tantangan ini melalui solusi yang tepat, penerapan Trihita Karana dapat lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali dan sektor pariwisatanya, sehingga menciptakan harmoni yang diharapkan antara manusia, Tuhan, dan juga lingkungan. Baik, itu tadi untuk jawaban soal yang kedua. Sekarang kita akan lanjutkan dengan soal yang ketiga. Telaah lebih lanjut artikel di link berikut dan berikan penjelasan Anda apa yang ditemukan dari riset dari artikel itu tentang implementasi Trihita Karana. Baik, jadi artikel yang terdapat pada link tersebut merupakan penelitian mengenai implementasi konsep Trihita Karana dalam media promosi pariwisata di Bali yang menunjukkan bahwa meskipun konsep ini memiliki potensi besar, penggunaannya dalam promosi pariwisata masih terbatas. Jadi ada beberapa poin penting yang ditemukan dalam riset tersebut, yaitu konsep Trihita Karana, di mana Trihita Karana terdiri dari 3 hubungan harmonis yang menciptakan kebahagiaan, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan atau ide Sang Yang Widi Wase, hubungan antara manusia, hubungan antara manusia dan lingkungan. Jadi, konsep ini berakar pada ajaran Hindu dan merupakan bagian integral dari budaya Bali, namun seringkali hanya dianggap sebagai slogan tanpa penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan media promosi, jadi pada artikel ini disebutkan bahwa media promosi yang efektif harus mencerminkan identitas budaya lokal Bali, di mana riset menunjukkan bahwa banyak media promosi saat ini tidak mencerminkan nilai-nilai Trihita Karana, sehingga mengurangi daya tarik unik pariwisata Bali. Penelitian ini menyarankan agar media promosi seperti logo, brosur, dan juga iklan televisi mengintegrasikan elemen-elemen visual yang mendukung Trihita Karana untuk menarik perhatian wisatawan.
Kemudian yang dibahas dalam artikel ini adalah desain media promosi berdasarkan Trihita Karana. Jadi riset ini memberikan tips untuk merancang media promosi yang sesuai dengan Trihita Karana. Yang pertama ada harmonisasi visual, yaitu dengan menggunakan ilustrasi, teks, dan warna yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kemudian membangun hubungan baik. Jadi desain harus mempromosikan kerukunan antar manusia dan tidak menimbulkan konflik. Kemudian yang ketiga ada pelestarian lingkungan. Jadi mendorong perilaku ramah lingkungan melalui pesan-pesan yang mengajak masyarakat untuk menjaga alam. Dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode semiotik dan juga observasi. Jadi metode semiotik ini membantu dalam menganalisis tanda-tanda dalam media promosi, sedangkan observasi dilakukan untuk memahami implementasi Trihita Karana dalam praktik sehari-hari di Bali. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya penerapan konsep Trihita Karana dalam media promosi pariwisata untuk memperkuat identitas budaya Bali dan meningkatkan daya tarik wisatawan. Artikel ini ditulis oleh Udayana dan Dwijendra tahun 2022 dengan judul artikel Implementation Model of the Trihita Karana Concept in the Media Promotion of Tourism in Bali, Indonesia Webologi halaman 9 2900. Kita akan lanjutkan ke soal yang keempat. Pada era modernisasi teknologi, bagaimana penerapan Trihita Karana dapat membantu menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan? Penerapan konsep Trihita Karana atau THK dalam era modernisasi teknologi dapat membantu menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan dengan cara-cara diantaranya yang pertama, integrasi dalam desain promosi. Jadi, dalam promosi pariwisata, media yang digunakan dapat dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai Trihita Karana, seperti menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, antar manusia, serta dengan lingkungan. Contohnya, menggunakan ilustrasi yang menampilkan keindahan alam Bali dan kegiatan budaya yang berkelanjutan. Solusinya dengan mengembangkan media promosi digital yang interaktif informatif seperti aplikasi mobile atau situs web yang tidak hanya menarik tetapi juga mendidik pengguna tentang pentingnya menjaga lingkungan dan budaya lokal. Kemudian yang kedua, dengan penggunaan teknologi untuk edukasi lingkungan. Jadi penerapannya adalah teknologi dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang praktik ramah lingkungan dan budaya lokal melalui platform digital. Misalnya, video edukasi tentang upacara adat Bali dan cara menjaga alam yang dapat disebarluaskan melalui media sosial. Solusinya dengan mengadakan webinar atau kursus online yang mengajarkan masyarakat dan wisatawan tentang Trihita Karana, serta cara-cara untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Kemudian solusi yang ketiga ada promosi pariwisata berkelanjutan. Jadi dalam penerapannya di sini dengan menggunakan teknologi untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Trihita Karana. Ini termasuk pengembangan paket wisata yang menekankan pada pengalaman budaya dan pelestarian alam. Solusinya dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri pariwisata, dan komunitas lokal untuk menciptakan inisiatif pariwisata yang berkelanjutan seperti ekowisata yang melibatkan masyarakat setempat dan pengelolaan sumber daya alam. Kemudian solusi yang keempat adalah monitoring dan evaluasi melalui teknologi. Jadi di sini penerapannya adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk memantau dampak pembangunan terhadap lingkungan. Misalnya menggunakan aplikasi pemantauan kualitas udara atau air di daerah wisata.
Jadi solusinya dengan membangun sistem informasi berbasis teknologi yang dapat mengumpulkan data tentang kondisi lingkungan dan dampak dari aktivitas pariwisata sehingga langkah-langkah mitigasi dapat diambil secara tepat waktu. Jadi, dengan menerapkan konsep Trihita Karana secara efektif melalui teknologi modern, masyarakat Bali dapat mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi melalui pariwisata dan pelestarian lingkungan serta budaya lokal. Ini akan memastikan bahwa nilai-nilai tradisional tetap relevan di tengah perubahan zaman. Baik, itu tadi untuk soal yang keempat. Kita akan lanjutkan dengan soal yang kelima. Berikan contoh minimal 2 di lingkungan sekitar kasus ataupun permasalahan yang tidak relevan dengan konsep Trihita Karana dan bagaimana solusinya. Baik, di sini, ada 2 kasus. Jadi 2 contoh kasus, di lingkungan sekitar yang tidak relevan dengan konsep Trihita Karana beserta solusinya. Yang pertama adalah kasus pembangunan infrastruktur yang merusak lingkungan. Jadi pada artikel di Detik Travel dengan, judul "Temukan Pelanggaran di 2 Hotel Walhi Bali tekankan pentingnya AMDAL." Jadi ada eee, salah satu hotel, di mana pembangunan, infrastrukturnya yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Jadi pembangunan ini dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem, pencemaran, dan juga hilangnya ruang terbuka hijau yang bertentangan dengan prinsip hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan dalam Trihita Karana. Solusinya bagaimana? Jadi yang pertama adalah dengan, pengembangan yang berkelanjutan. Jadi di sini menerapkan prinsip, pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan dampak lingkungan. Jadi pengembangan harus dilakukan, analisis dampak lingkungan atau AMDAL sebelum memulai proyek. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan masyarakat. Jadi melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pembangunan agar mereka dapat memberikan masukan tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Kemudian solusi yang ketiga adalah regulasi yang ketat. Jadi pemerintah daerah perlu memberlakukan regulasi yang ketat mengenai pembangunan infrastruktur termasuk kewajiban untuk menjaga area hijau dan melakukan rehabilitasi lingkungan setelah pembangunan. Nah, kemudian kasus yang kedua itu adalah konflik sosial antara komunitas. Jadi permasalahannya di sini, jadi dikutip dari Suryani tahun 2023, pariwisata picu persoalan agraria dan lingkungan di Bali. Jadi terdapat konflik sosial di beberapa komunitas di Bali akibat perbedaan pandangan mengenai penggunaan lahan, terutama antara petani tradisional dan juga pengembang pariwisata. Jadi konflik ini seringkali menyebabkan ketegangan antara individu dan kelompok yang bertentangan dengan prinsip harmonis antar manusia dalam Trihita Karana. Untuk mengatasi masalah ini solusinya bagaimana? Yang pertama ada dialog terbuka. Jadi dengan mengadakan forum dialog antara semua pihak terkait termasuk petani, pengembang, dan pemerintah untuk membahas kepentingan masing-masing dan mencari solusi bersama. Kemudian, yang kedua ada dengan pendidikan dan kesadaran. Jadi meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga hubungan baik antar komunitas melalui program pendidikan dan pelatihan yang mengedepankan nilai-nilai Trihita Karana. Kemudian yang ketiga adalah penyelesaian konflik alternatif. Jadi menggunakan pendekatan mediasi untuk menyelesaikan konflik secara damai tanpa kekerasan sehingga semua pihak merasa didengarkan dan dihargai. Jadi, dengan menerapkan solusi-solusi ini diharapkan tantangan yang tidak relevan dengan konsep Trihita Karana dapat diatasi
sehingga menciptakan harmoni dalam masyarakat Bali. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan paparan mengenai jawaban UAS dari mata kuliah Trihita Karana. Mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan dalam penyampaian kali ini. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.